Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaqa Nasirul haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah SAW dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Malam hari ini kita membuat satu video yang mana video ini kita menginformasikan salah satu keterkaitan dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, yaitu menurut di dalam ulasan ini yang diulas oleh IG Islam, Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani ini terverifikasi dan terkonfirmasi sebagai juriat Rasulullah SAW, dan itu sudah diisbat oleh Munaqabah Irak dan Maroko kalau tidak salah, ya kayak itulah, seperti itu. Nah, kita dengarkan saja ulasannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini ada sebuah nama dari salah satu kiai Nusantara yang viral di berbagai platform media sosial. Siapa beliau? Tak lain beliau adalah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kiai Imaduddin banyak dibicarakan setelah tesis ilmiahnya mengenai Habib Ba'alawi keturunan Yaman tersebar luas, yang menyatakan nasab Ba'alawi terputus tidak bersambung sampai Rasulullah. Tesis Kiai Imaduddin yang dipublikasikan ini jelas langsung mendapat reaksi dari berbagai pihak, terutama kaum Ba'alawi keturunan Yaman. Walaupun sebenarnya hal ini sudah lama menjadi kasak kusuk di antara umat Islam Nusantara. Selama ini umat Islam dan para kiai dan ulama memilih diam dengan pertimbangan beragam. Tetapi setelah Kiai Imaduddin Utsman mempublikasikan tesis ilmiahnya, umat Islam Nusantara seperti terhenyak dari tidur panjangnya selama ini. Banyak kalangan yang pro, meski banyak pula yang kontra terhadap tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman. Lantas siapa sebenarnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani? Kita akan menelusuri latar belakang Kiai hebat Nusantara ini. Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani lahir pada 15 Agustus 1976 di Kampung Cempaka Kresek, Tangerang. Ayah beliau adalah Ki Sarman dan ibundanya Haja Syuara. Kiai Imaduddin Utsman adalah murid ulama besar Banten dari pesantren Asyabul Maimanah Sampang Tirtayasa, yaitu Kiai Haji Muhammad Syahwani Al-Bantani. Berdasarkan penuturan orang tuanya yakni Ki Sarman dan Haja Syuara, serta diambil dari manuskrip silsilah yang koib dan sikoh seperti dari Itsbat Asof Nakob Maroko, Irak, dan Turki, juga manuskrip atau naskah Mertasingan. Manuskrip Serat Panengan Tepas dalam Ngayogyakarta telah tercatat bahwa Kiai Imaduddin Utsman memiliki nasab yang bagus dan tersambung sampai Rasulullah. Nah, tersambung kepada Rasulullah. Pendidikan formal Kiai Imaduddin Utsman adalah sebagai lulusan di Sekolah Dasar Negeri SPN Kresek 3, Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN Kresek, Madrasah Aliyah MA Asyhabul Maimanah di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Setelah menamatkan sekolah tingkat atasnya, lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Serang, sekarang UIN Banten, Sarjana Agama, serta Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta, dan memperoleh gelar Magister Agama. Selain pendidikan formal, Kiai Imaduddin juga banyak menimba ilmu di banyak pondok pesantren. Beberapa pondok pesantren tempat menimba ilmu beliau. Satu pondok pesantren Asyhabul Maimanah di Serang, yang diasuh Kiai Haji Muhammad Syahwani Al-Bantani. Dua pondok pesantren Darul Hikmah Syekh Ciliwulu, yang diasuh Kiai Haji Mufti Asnawi, Cakung Carna. Tiga pondok pesantren Rial Al-Alfiyah di Pandeglang, asuhan Kiai Haji Sanja. 4 pondok pesantren Etohiriyah di Kaloran, Serang, asuhan Kiai Haji Tubagus Hasuri bin Tohir. 5 pondok pesantren Al-Hidayah di Cisantri, asuhan Kiai Haji Ahmad Bustomi Pandeglang. Dan masih ada beberapa pondok lain yang sempat menjadi tempat menimba ilmu. Sementara dalam hal organisasi khususnya Nahdlatul Ulama,
Tahun 2006 hingga 2011 ia menjabat Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kresek. Lalu pada tahun 2018, ia menjabat Wakil Kotib Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten. Tahun 2020 sampai sekarang ia menjabat sebagai Ketua Robitoh Ma'ahid Islamiyah RMI, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Banten. Ia juga menjadi penasihat Generasi Muda Nahdlatul Ulama GMNU Provinsi Banten dan Rijalul Ansor Kabupaten Tangerang. Pada kepengurusan PBNU 2022 hingga 2027, ia diamanahi sebagai anggota Lembaga Bansul Masail, LBM PBNU. Selain aktif di organisasi NU, beliau adalah pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum yang berlokasi di Kampung Cempaka, Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sebagai seorang ulama, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani memiliki disiplin keilmuan Islam, fikih, usul fikih, tafsir, dan hadis. Beliau dipandang mumpuni dalam penguasaan ilmu nahwu, syuruh, bayan, dan ma'ani. Sebagai syarat utama seorang ulama dapat menggali hukum dari Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para ulama sebelumnya. Selain itu, Kiai Imaduddin Utsman juga banyak menulis kitab sebagai bagian dari karya ilmiahnya, diantaranya satu kitab, Al-Fiqrah Al-Nahliyah fi Usuli wa Furu'i Al-Sunnah wal Jamaah, bahasa Arab, fikih, akidah, dan ke-NU-an. Dua kitab Al-Syarah Al-Maimun fi Jar Al-Jauhar Al-Maknun, bahasa Arab, ilmu balaghah. Tiga kitab Al-Ibanah fi Jar Matan Al-Rubiyah, bahasa Arab, ilmu waris. 4 kitab Al-Jalaliyah fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, bahasa Arab, kaidah-kaidah fikih. 5 kitab Al-His Al-Usul fi Jar Najm Al-Warakat fi Ilm Al-Usul, bahasa Arab, usul fikih. Dan masih ada beberapa kitab yang beliau tulis tetapi yang mungkin banyak dikenal adalah kitab beliau Al-Fiqrah Al-Nahliyah yang ditasnif 4 tahun lalu. Kiai Imaduddin Utsman juga menulis syarah kitab Alfiyah Ibnu Malik dengan nama kitab Al-Manahij Al-Syafiyah fi Syarhi Al-Alfiyah lil Badi wa Al-Syaifi Al-Arabiyah. Kitab ini mungkin syarah kitab Alfiyah pertama yang ditulis ulama Nusantara. Kiai Imaduddin Utsman ini adalah sosok ulama yang produktif menulis karya-karya ilmiah, dan kita menyebutnya sebagai penerus sanad taklif dan tasnif dari Syekh Nawawi Al-Bantani, sang kitab kuning Nusantara. Inilah sedikit yang kita tahu tentang siapa Ki Haji Imaduddin Utsman. Dari sebagian kecil sejarah beliau kita tahu jika Ki Haji Imaduddin Utsman bukanlah kiai atau ulama kaleng-kaleng seperti yang banyak beredar di medsos. Terima kasih sudah menonton video Ki. Nah, itulah ulasan dari IG Islam tentang siapa Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Menurut di dalam ulasan tadi, kita dengar bahwasanya beliau ini sudah isbat oleh Nakabah yang ada di Irak, Maroko, dan Turki, dan beberapa manuskrip yang ada di Indonesia itu menyatakan bahwa ketersambungan nasab Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani kepada baginda Rasulullah SAW. Itulah yang bisa kami informasikan pada video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita kada tahu juga yang sebenarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.